Halo guys, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore di video ini ya. Jadi hari ini kita itu sedang jalan-jalan, ya bukan jalan-jalan ya sebetulnya, ya jalan sore ya di Sabtu sore. Kita cari sebuah taman. Ada sebuah taman di kota, masih di provinsi Provinsi Osaka ya. Tapi dia udah beda kota, dia masuk di kota apa? Sakai. Kota Sakai. Sakai itu ya masih dalam Osaka juga, cuman dia udah lain kabupaten kayaknya ya. Kabupatennya udah beda gitu loh. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, para subscriber atau para penonton yang sudah mau komen. Kami menghargai sekali komentar kalian. Dan maaf kalau tidak bisa membalas ya satu persatu komen-komennya, tapi kami mengucapkan terima kasih sekali ya, terima kasih banyak. Kami lebih bersemangat lagi. Dan untuk vlog kali ini kita untuk menjawab komen-komen juga ya. Apa itu? Komen apa? Banyak yang bilang, "Bang, ceritain dong." Yang minggu kemarin kan kita udah ceritain tentang bagaimana saya pertama kali datang ke Jepang, perjalanannya bagaimana, kisahnya bagaimana. Dan untuk vlog kali ini itu ceritanya tentang bagaimana saya pertama kali bertemu dengan istri, dan gimana sampai bisa menikah gitu kan. Iya, jadi kita mulai aja. Gimana dulu kita ketemu, jadi kita mengenang masa lalu ini. Jadi gimana pertama kita ketemu, waktu itu kita ceritanya sampai mana ya, yang vlog sebelumnya. Ini banyak semut nih. Suka isi acara ya kan? Oh iya ya, dulu ada hobi musik ya, main musik, ikut band-band sama teman-teman pemagang ya kita ya. Menghibur diri sendirilah, cari-cari kesibukan daripada kita di rumah homesick atau apa, diajak main band. Jadi alhamdulillah terbantu sekali. Dan saat itu disuruh ngisi-ngisi acara gitu ya, dari pihak konsulat, pihak ada ya bikin event organizer untuk acara-acara Indonesia Jepang, persahabatan. Jadi diminta untuk ngisi acara, nyanyi sana sini, tapi masih dalam seputaran Osaka aja ya. Jadi waktu itu di mana? Masih di Jakarta ya? Pertama Papa ngeband ya? Iya. Di Jakartanya kerja ya? Kerja dulu. Jadi Ya. setelah main itu ya acara-acara persahabatan Indonesia Jepang ya. Dan kebetulan pada saat itu sebelum dia datang, dia waktu itu masih di Indonesia ya. Ada satu kota yang namanya itu Hirakata, masih dalam Osaka juga. Jadi di Hirakata Hall itu, di hallnya dalam Hirakata itu biasa jadi langganan untuk disewa gedungnya untuk acara Indonesia Jepang itu ya. Dan waktu itu kebetulan yang datang itu artis siapa ya? Gigi ya, Gigi, band Gigi ya. Bukan Gigi yang lain ya, bukan Gigi ini. Jadi band Gigi datang, dan kebetulan ada temen yang seorang staff dari konsulat ya, bilang, "Mas, bisa nggak bandnya isi acara ini jadi band pembuka untuk band Gigi?" Kita ditawarin, "Wih, gila, band pembuka Gigi, buset ini orderan gede ini." Bukan masalah uangnya ya, kita nggak dapat uang waktu itu ya, cuman ya bangga ya gitu ya. Ya oke, kita dengan latihannya maksimal, pokoknya ganteng maksimal waktu itu kan, merasa. Jadi nanti ya kemarin mungkin di vlog kemarin udah lihat ya, itu foto waktu ngeband. Nah ya segitulah, pokoknya ganteng maksimal. Dan kita ngisi, dari situ mulai dikenal lagi band kita ya, lumayan ya dalam daerah Osaka. Tiap ada event pasti kita diundang. Dan gimana awal pertemuan dengan dia, itu gimana waktu itu? Iya, di sebuah acara itu juga.
acara yang sama tapi di tahun yang berbeda. ya, Dan di tahun berikutnya ya. tahun 2007 ya, 2007 itu ada acara yang sama tapi waktu itu udah nggak ngundang artis ya yang lumayan terkenal gitu, udah enggak ya. Undang artis apa dulu? Penyanyi dangdut. Penyanyi kalau nggak dangdut. salah. Penyanyi dangdut. Nah, ada penyanyi dangdut. Tapi mungkin maaf kalau saya salah, mungkin penyanyi dangdutnya nanti saya keluarin di sini ya, di sini. Ada fotonya itu, waktu itu masih ada, kita simpan fotonya itu. Guestnya itu, bintang tamunya itu siapa, cuman kita nggak kenal. Mungkin bukan sok-sok nggak kenal, mungkin karena kita udah agak-agak ya udah 2 tahun 3 tahun di sini, jadi mungkin penyanyi baru atau gimana. Jadi kita untuk ngisi acara bareng dia gitu loh. Dan karena waktu itu dangdut, bukan bintang tamu itu band, jadi pihak penyelenggara itu nggak nyiapin apa untuk fasilitas band ya. Karena penyanyi dangdut otomatis vokal ya, sama mungkin keyboard atau gimana. Jadi Mas bisa isi acara tapi akustikan aja gitu lah. Kita mikir, kita ini biasanya tampil berlima kan bandnya. Ya udahlah, kita tampil berlima, jadi gitaris 2 plus vokalisnya saya 1. Kita nyanyi dibantu sama mbak-mbak yang udah lama tinggal di sini, jadi backing vokal sama nyanyi bareng juga. Oh iya Iya, benar, terima kasih. Ya, jadi dibantu. Dan di acara itu kalian tahu guys, yang jadi MC-nya siapa? Ya, MC-nya Siapa ayo? siapa ya yo? Ayo coba. Ngaku nggak? Ya saya. Oh, ternyata dia guys yang waktu itu jadi MC-nya. MC perempuannya ya. MC lakinya ada teman dari pihak konsulat. Iya. Jadi Yang MC perempuan. ngajak. Karena dia waktu itu baru balik dari Indonesia ke Jepang, ke Osaka, dan lumayan lah bahasa Indonesianya mungkin. Jadi teman-teman yang dari konsulat menghubungi dia untuk bisa nggak jadi. Iya. Nah akhirnya disitulah dia yang MC, saya yang ngisi acara. Tapi kita belum kenal waktu itu pertama ya, belum kenal ya. Belum. Setelah ngisi acara kok dari lirikan pertama biasanya ya. Dari dia. Oh, iyalah ya, daripada nggak dikasih makan malam guys. Bercanda. Iya. Jadi ya itu, ngisi acara. Udah ngisi acara, setelah selesai temen yang MC laki tadi, yang orang konsulat itu, Mas, kenalin dong teman baru saya gitu loh. Dia kan mungkin baru terkenal juga sama yang orang itu ya, teman-teman itu. Kenalin dong teman baru saya. Jadi kenalan lah kita di situ. Nah, kenalan lah kita waktu itu ya, yang nggak ada apa tegangan tinggi, nggak ada di tangan, nggak ada tegangan tinggi gitu. Sekenalan aja gitu, biasa. Tegangan tinggi itu apa sih? Nggak ada ya udahlah biasa aja gitu kan. Lihat gitu ya udah kenalan terus. Ya otomatis waktu itu belum ada zamannya Facebook, yang gitu-gitu. Udah ada mungkin ya, cuman kita belum kenal. Tahun 2007 itu HP juga itu belum yang smartphone ya, masih yang lipat-lipat gini. Nah, bisa dilipat jadi tahu tempe gitu kan. Oh bukan ya? Masih SMS waktu itu ya. Tapi otomatis kita langsung tukeran nomor HP apa gimana waktu itu? Iya kali ya. Oh iya ya, karena memang waktu itu. Dipaksain. Aduh, kok ngomongnya maksa guys? Gak tahu. Tapi emang sih agak maksa sih waktu itu, Gak tahu. karena pengen punya temen cewek gitu loh, gimana caranya orang Jepang gitu kan. Jadi ya udah tanya nomor HP, kita SMS-an. Setelah acara itu kita ya bubar biasa ya, tapi gimana, tanya apa kabar, sehat, gimana nih kalau kita jalan kapan-kapan, makan siang kayak apa, biasa jurus lama. Jurus-jurusnya para pendekar. Nah, jadi udah kenalan di situ, udah saling SMS-an. Ya udah kita kapan yuk kita makan siang bareng apa gitu. Jadi sering jalan bareng waktu itu ya. Kita jalan kemana. Waktu itu dia kayaknya masih punya pacar. Kayaknya, saya nggak tahu juga. Gimana waktu itu? Udah lupa ya? Udah. Nggak mau di ini dia kan. Soalnya takut kalau nanya di saya. Aduh. Nggak ada lah, nggak ada. Nah, udah. Oh, nggak ada katanya. Jadi udah kenalan. Udah ngobrol kok lama-lama nyambung gitu guys. Dan bahasa Indonesia dia itu memang lumayan lah. Untuk selama ini yang saya ketemu orang Jepang, dia paling lumayan, paling bagus bahasa Jepangnya. Paling lumayan. Jadi udah ngobrol kok kayaknya nyambung gitu ya.
nyambung, ujung-ujungnya kita langsung pacaran gitu ya. Nggak lama kan kita kenalan, ya kan? Kayaknya bulan berikutnya Februari apa Maret kita jadian kayaknya ya. Gitu ya. Iya, sok-sok lupa guys, sok-sok lupa. Gitu ya. Jadi kayak bukan dia yang berharap gitu biar ceritanya. Ya, cerita dong gimana setelah itu. Emang ada yang mau dengerin gitu? Iya kan banyak yang request. Gitu. Iya, tapi maaf ya, ini beribu-ribu, mohon maaf, bukan mau pamer, bukan mau apa. Iya. Kalau ada kata-kata kita yang ngomong kadang nggak kena di hati atau nggak enak atau gimana, kita minta maaf. Ya Iya. emang gini cara kami berbicara gitu loh, cara bahasa kami itu gini. Bukan menyinggung ya, bukan menyinggung. Maaf banget. Iya. Jadi kalau yang merasa apa, kok ini konten ngobrol-ngobrol aja gitu kan, kayak ini ya, jadi maaf gitu loh. Kita bukan nggak ada konten, emang ya apa ya, Pengen untuk cerita. memenuhi ya, pengen cerita karena Aja. banyak juga yang nanya gitu ya. Iya, oke. Oke, sampai mana tadi? Ya, jadi Apa iklan dulu? Nggak ada iklan. Oh, nggak ada ya. Nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor ini. Ayo sponsornya. Ya itu jadi dekat gitu kan. Ya gitu, jadi dekat itu saya baru tahu, oh ternyata masuk ini itu udah harus pulang gitu kan. Oh iya, Sebentar lagi udah harus iya. pulang. Karena waktu itu kita ketemu Januari ya, terus jadian mungkin bulan Februari, tapi saya itu kalau nggak salah Agustus itu harus udah pulang. Juli ya? Juli apa Agustus? Pokoknya gitu, Juli udah Agustus harus gitu ya, pulang. udah 3 tahun. Juli. Iya ya, karena Agustus itu karena zaman dulu itu nggak ada ya perpanjangan pemagang itu. nggak Kalau ada. 3 tahun selesai. Mungkin di video sebelumnya saya udah bahas ya. Kalau selesai karena banyak yang ngantri ya dari Indonesia. Ya sudah, jadi gini. Setelah diajak pacaran, dia mau, kita nyambung pacaran, terus dia tahu, dia baru tahu apa namanya, mau pulang nih orang ini nih. Mau pulang ya. Jadi Gimana ya udah jalanin aja dulu sampai giri-giri itu apa ya bahasa Indonesianya? Giri-giri ya, sampai giri-giri sampai mepet ya, Iya. bukan mepet ya, pokoknya gimana lagi nanti akhirnya lah sebelum pulang gimana gitu loh. Iya. Kan kita nggak tahu ini hubungan kita itu berlanjut apa enggak gitu kan, jalanin aja dulu. Masa sih dengan hubungan secepat itu emang bisa gitu kan. Jadi kita jalanin kok makin lama makin nyambung, makin ini, walaupun ya biasa namanya rumah tangga aja sering bertengkar ya, apalagi yang masih panas-panasnya cuman pacaran gitu kan. Jadi adalah bumbu-bumbu bertengkarnya itu biasalah. Dan setelah bulan Mei, Juni gitu, kalau nggak salah pas dia ulang tahun itu dinyanyiin pakai gitar waktu itu ya. Ya, wah. Coba Iya, cerita itu gimana baru ingat saya. gimana itu? Itu bukan video call ya? Coba. Oh, di telepon ya. Iya, teleponnya di rumah. lipat-lipat tadi tuh, Iya, warna iya. biru sewarna baju Jadi saya. harus dengerin begini gitu ya, bukan Iya. gini. Nggak tahu dia denger apa Semuanya. nggak tahu. Pokoknya kan nggak video call guys. Cuman ditaruh, dia biarin lah orang denger apa gimana ya nggak juga, tahu. Saya Jadi perhatikan kok. perhatiin Iya, ya. perhatiin. Mantap. Dengerin gitu ya. Oh iya. Makasih. Nangis sore. Jadi setelah apa namanya? Ya. Ulang tahun itu ya, cerita ulang tahun dinyanyiin pakai gitar. Biasa. Bukan pakai bunga mawar gitu ya. Bukan pakai gitar, kan kita Nggak Bang ada Roma. modal. Irama. Nggak ada modal. Nggak ada modal guys katanya. Aduh. Ya emang nggak ada modal sih waktu itu. Gimana ya? Nah sebentar ada iklan lewat. Oh bukan. Oh, bukan. Oke. Jadi setelah itu dinyanyiin pakai gitar, ya, semakin akrab, semakin ini. Maaf ya, semakin sayang. Cie. Kok maaf ya? Ya, siapa Iya, tahu iya. ada yang nggak suka dengar Iya, apa iya, gimana. Gitu. Jadi setelah itu, tapi kita semakin istilahnya kalau anak sekarang Hmm. semakin galau guys, karena saya udah mau pulang. Jadi Hmm. bulan 7 bulan Juli itu kalau nggak salah akhir harus mau pulang, harus pulang. Jadi kita ngobrol gimana nih kelanjutan kita nih, apa namanya, kalau pacaran sedekat ini aja kita masih sering bertengkar ya, apalagi LDRan. Cie, LDR tuh apa sih kepanjangannya? Long distance love. Widih, tahu dia guys? Ya, ya. Saya malah nggak tahu loh. Jadi Ya, gitu. setelah tahu gini gimana nih? Kalau bisa sih kita pacaran. Pertamanya
mama bilang gitu kan, kita ya udah kita pacaran aja dulu, kamu pulang Indonesia, saya di Jepang. Oh iya. Dulu bilang gitu dia, guys. Lihat aja nanti. Oh, lihat aja gitu nanti, ya. kalau memang jodoh kan nggak kemana, kata dia kan. Tapi kalau saya yang berpikir, emang saya bisa balik ke Jepang lagi. Terus selama pulang ke Luwu ke Indonesia, saya mau ngapain gitu loh. Nah, jadi saya berpikir dengan pikirannya agak sempit, pikirannya agak pendek. Dilamar aja kali ya. Nah, saya mikirnya gitu malah. Itu pendek banget ya. Itu gimana caranya biar nggak pisah sama dia? Jadi langsung dilamar aja, mau nggak dia ya? Dan waktu itu saya ajak dia makan, bukan siang ya, apa makan malam tuh waktu itu? Yang di Namba itu. Oh ya, nggak tahu siapa malam. Siang kan? Siang kayaknya ya, tapi matahari. terus kita sore, setelah sore itu sore jalan-jalan ya di daerah Namba ya. Namba mungkin yang pernah tahu di Osaka itu ada kota Namba, kota turis juga ya. Itu mau ceritain semua. Ya enggak, jadi di situ ya kan pada nanya. Oh gitu. Nah, di situ itu jadi ya udah sambil duduk nongkrong, terus tiba-tiba saya ngomong ke dia. Ngomong apa waktu itu? Ingat nggak? Ingat nggak? Nggak ingat ya guys? Nggak ingat ya guys? Pura-pura nggak ingat. Pura-pura nggak ingat. Jadi dia bilang, saya aja nikah yuk. Terus dia, kaget dia guys. Ya iya. Ngomong apa? Nikah yuk. Terus dia langsung kaget. Yang bener aja. Kita baru pacaran baru 5 bulanan loh, 6 bulan. Nggak apa-apa. Ya kita coba aja dulu pacaran jauh, nggak apa-apa. Tapi dia waktu itu masih agak-agak ini. Ya. Tapi karena dengan nekatnya saya jelasin gini, kita jauh emang bisa bertahan gini. Hipnotis kali ya. Waduh, hipnotis lagi. Pokoknya korbannya siapa gitu loh sekarang. Iya. Dikasih nasihat. Jadi setelah saya bicarain baik-baik dengan dia, ternyata dia mau guys. Dia mau, ya udah, yuk kita nikah yuk daripada lama. Ya untuk masalah umur juga waktu itu kita juga udah bukan anak-anak lagi ya, udah cukup lah, udah terlalu cukup malah mungkin ya. Dan setelah, kok ada lagu? Jam, ayo. Jam pulang 6 ya? Katanya. Oh, di sini udah jam 6 guys ya, tapi ya masih terang karena musim panas ya. Anak-anak SD, SMP ya harus pulang. Jadi setelah saya ajak nikah dia mau, ya udah kita persiapin. Tapi selama pacaran itu saya dengan dia pernah sih sesekali itu pernah sih saya jalan sama dia bareng orang tuanya dia. Cuman orang tuanya dia itu nggak tahu kalau kita itu pacaran. Taunya saya itu orang Indonesia, temannya dia. Dan waktu setelah sesuai dengan yang apa saya bilang tadi, apa namanya? Waktu kita jadi band pembukanya Gigi waktu itu, saya kan belum kenal tuh sama dia. Itu orang tuanya dia, karena anaknya suka Indonesia, anaknya kerja di Indonesia, otomatis orang tuanya suka tentang Indonesia. Dan kebetulan Hirakata Hall itu ada di dekat rumah dia, nggak begitu jauh ya. Nah, itu ternyata orang tuanya nonton guys waktu saya main itu. Padahal waktu itu saya belum kenal dia. Dan orang tuanya dia itu sempat foto terus disimpan di rumah. Katanya mau diliatin ke anaknya nanti kalau pulang dari Indonesia gitu. Ya kan? Iya, benar. Nah, itu ceritanya, orang tuanya udah sempat foto tapi padahal waktu itu belum kenal sama anaknya. Emang jodoh kali kayak. Kok suaranya kecil? Kok jadi gini? Iya. Nah, setelah waktu mau jalan itu dia bilang, "Pak, saya mau ajak jalan bareng kita ya, teman Indonesia saya." "Siapa?" "Ini orang." "Loh, orang itu saya kenal. Saya ada fotonya gitu." Wih, kita kedatangan artis. Menurut mereka artis, guys. Padahal pemagang. Ya udah ayo, senang-senang aja. Karena nggak tahu kalau ini pacarnya gitu ya. Kita jalan. Wih, katanya seneng banget orang tuanya ya. Iya. Diajak ke sana kemari keliling Kyoto ya, makan gini. Ya udah. Padahal kita di belakang, mereka jalan depan tuh. Kita di belakang curi-curi gandeng tangan. Ingat nggak? Iya. Sorry guys, gatal hidung. Nah, setelah itu ya balik lagi ya tadi ya. Ya udah kita coba ngomong ke orang tua saya gimana. Kita ngomong sebelum kamu pulang, kita ngomong.
Dan pergilah kita ke sana, ke rumah. Ini ada teman saya mau datang nih. Bukan teman sih. Maksudnya kau bilang apa gimana dulu Mama? Iya. Bilangnya gimana? Orang yang kemarin kita jalan bareng itu. Mau datang, ada yang mau dibicarain. Gitu. Apa nih gitu. Orang tuanya jadi gimana? Berubah langsung waktu itu. Iya, Agak-agak. berubah. Saya nggak tahu ya berubah apa gimana. Iya. Setelah sampai sana, itu yang pertama kali datang apa yang kedua kali yang Papa gitu? Itu pertama kali itu masih pemagang, masih terus belum pulang kan? Itu masih itu udah yang di bis agak, itu bukan? belum. Oh belum ya? Masih agak-agak gimana gitu. Jadi setelah itu saya bertamu ke rumahnya dia. Jadi bayangin guys, tinggal di negara orang, ngelamar anak orang sendiri. Kan tahu kebudayaan kita di Indonesia kalau ngelamar orang itu sama, satu kompi datang semua kan, satu pasukan datang semua. Oh bareng-bareng. Iya, datang paling enggak orang tuanya yang dituakan ngelamar gitu kan. Oh orang tua ke orang tua? Iya. Kalau di orang tua itu orang yang enggak langsung, malah orang langsungnya itu enggak datang malah biasanya. Iya, ngelamar. Bener. Oh ini orangnya langsung ya? Kalau kita nekat nih orangnya langsung sendiri pula ya. Iya kan? Sendiri lagi. Dengan modal kaos. Kaos yang paling bagus. Pokoknya yang paling bagus waktu itu nggak tahu berapa harganya itu lupa. Nah setelah pokoknya ngelamar itu, gimana perasaan saya itu. Tapi nggak tahu kenapa saya itu udah yakin diterima gitu loh waktu itu. Karena tanggapan mereka tentang saya itu ya selama ini baik mungkin ya. Dan saya memberanikan diri datang. Jadi cara ngomongnya itu gimana kalau bahasa Jepang? Kita udah latihan tuh. Iya, jadi latihan, di dalam bis ya. Dalam bis. Karena ke rumah dia itu stasiun kereta terdekat itu jauh. Jadi kita dari stasiun terdekat itu naik bis umum lagi guys. Bis umum ke rumah dia. Jadi selama di dalam bis itu kita latihan, kata-katanya gimana, bahasa Jepangnya juga belum terlalu bisa. Buset, ikan gede banget. Lompat kan? Iya. Dari tadi. Nggak kesini kan nanti. Sorry guys ya. Nah setelah itu kita latihan. Jadi intinya, Pak, saya mau menikah dengan anakmu. Boleh enggak saya ngelamar, terus saya bakal bikin dia siawase tenanya taki. Bahagialah ya. Nah, biasa kata-kata orang yang ini. Standar lah ya. Terus gimana? Coba. Ya. Ibu Lurah yang ceritain gimana setelah itu? Ibu saya yang enggak ini. Dan waktu itu kan kita mikirnya bapak ini pasti yang keras nih. Iya. Yang nggak bakalan setuju di mana-mana itu biasanya kan bapak tuh guys ya. Memang bapak saya itu keras. Keras memang orangnya bapak nih. Soalnya dia udah bilang. Bapak saya itu keras, jadi mungkin bapak yang nggak bakalan langsung terima. Ya udah nanti gimana nanti kita maju dulu gitu. Ternyata guys nggak direstuin sama ibunya, ditolak saya. Bukan masalah saya bukan karena saya Yasin pemain band, mungkin gimana bukan karena Yasin, tapi bukan karena orang Indonesia, tapi karena karena orang asing ya. Waktu itu memang orang asing. Mungkin di vlog sebelumnya saya udah cerita orang asing itu masih sedikit banget ya di Jepang ya. Sampai yang dilihatin sampai ting-ting gitu kan. Jadi saya bukan benci kamu, saya bukan nggak suka sama kamu, cuman saya khawatir anak saya karena kamu orang asing, sama-sama orang Jepang aja, yang satu negara bisa cerai, bisa bisa banyak masalah lah ya. Apalagi yang sama orang asing, yang kebudayaannya beda. Dia nggak masalahin agama loh guys ya, karena di Jepang itu agama itu kepentingan masing-masing, punya masing-masing. Agama itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan manusia, bukan. Jadi agama itu hubunganmu sama Tuhan, gitu. Benar. Dan maaf ya, sambil satu menjawab ada ini pertanyaan dari netizen dari follower kita, ada Bang, istrinya mau alaf. Ada yang nanya gitu. Coba dijawab. Iya.
Ya, alhamdulillah dia mualaf ya. Hmm. Pas mau sebelum nikah sama saya dia Hmm. mualaf dulu, baru kita nikah. Hmm. Nah, setelah melamar, ternyata ditolak ibunya, guys. Hmm. Dia bilang itu tadi. Jadi maaf ya, Hmm. ibunya langsung nggak mau lihat kita, Hmm. langsung pergi dari ruang tamu itu. Cuman bapaknya aja yang, padahal bapaknya diem aja loh. Bilang kalau bapak sih nggak masalah. Cuman ibumu itu katanya bilang gitu. Aduh, di luar ekspektasi kita kan? Saya juga nggak nyangka. Nggak nyangka, anaknya aja nggak nyangka. Nggak nyangka, benar, nggak nyangka. Aduh, gimana ini? Jadi kalau udah diomongin gitu, kita nggak bisa maksain ya. Kalau udah dibilang, kita kasih waktu lah mungkin. Dan kita juga perlu waktu untuk gimana bukan mengakali, mensiasati atau gimana caranya. Kita perlu waktu untuk berpikir lagi juga kali ya. Ya udah, kita gimana nih? Tapi saya udah harus pulang ke Indonesia. Ya kan? Jadi dan di Jepang itu nikah secara agama, nikah secara apa ya? Pokoknya kayak kita kalau ya Nasrani ya secara Nasrani, Islam ya secara Islam ya nikahnya kan. Kalau di Jepang itu enggak ya, guys. Jepang itu nikahnya cuma di wali kota doang. Iya. Ke wali kota, bikin ini, siapa walinya, siapa orang tuanya, ini saksinya siapa, tanda tangan, sah nikah, udah gitu aja, guys. Nggak ada itu pakai imam, nggak ada. Nah, jadi kita mikirnya ya udah, kita cari waktu lagi yang lain. Tapi kalau nggak salah itu 2 minggu apa 3 minggu sebelum itu saya harus pulang ke Indonesia. Waduh, gimana nih? Nggak ada ini ya, nggak ada kepastian gini gimana ya. Jadi kita gimana kalau kita nikah secara Islam dulu ke Indonesia, pakai wali ya, dia pakai wali di Indonesia, kita nikah secara Islam di Indonesia. Jadi waktu itu saya pulang duluan ke Indonesia, terus dia nyusul, iya kan? Dia nyusul, saya pulang dulu mempersiapkan sesuatunya. Terus dia nyusul sampai ke Bali kayaknya. Terus saya jemput dia di Bali, terus bawa ke Luwuk. Nah, sampai di Luwuk itu gimana ya? Adik saya itu udah ngurusin semua ya. Pokoknya imamnya, walinya udah disiapin. Udah semua orang tua saya juga udah siap. Ya, setelah sampai di Luwuk, jadi istilahnya di Luwuk itu perangkat untuk nikah itu udah siap semua ya. Pengantinnya masih di pesawat. Ya kan, ini nggak datang gini. Jadi pas kita datang nggak sempet apa, cuman ambil air wudhu. Dia mualaf dulu, masuk Islam. Dia mualaf di Luwuk dengan imamnya, masuk Islam. Setelah itu kita langsung nikah dengan wali nikah yang tadi itu ya. Kita nikah, terus yang penting sah dulu secara Islam ya, secara Islam ya. Dikasih nama Islam. Dan dikasih nama sama bapak saya, namanya Islam. Bukan diganti nama Islamnya ya. Jadi siapa namanya? Putri Junior namanya. Putri Junior, bukan Islam juga sih. Nama Indonesia lah ya. Karena dia lahir bulan Juni, jadi Junior, Putri ya kan. Bapak yang ngasih, almarhum bapak. Jadi kalau ada yang tanya mungkin, Bang, itu emang sah Islam nikah ini nggak ada ini? Kalau itu saya nggak tahu ya, maksudnya saya udah serahkan semua ke imam setempat. Pak, gimana caranya yang dengan cara yang sah ya Pak, ya saya maunya. Kalau ada yang nggak sah, saya nggak mau. Mereka udah urus semua, ternyata ya dengan cara yang mereka ini, saya soalnya nggak paham banget ya masalah-masalah gitu. Menurut mereka bisa gini, ya kita jalani. Jadi ya alhamdulillah sah dulu di situ. Dan kita semingguan ya di Luwuk ya. Dan dia balik lagi ke Jepang sendirian, guys. Karena masih banyak yang harus kartu keluarga, macam-macam saya harus urus ya di Luwuk. Untuk keperluan untuk tinggal di Osaka nanti di Jepang ya. Dia balik duluan, saya antar lagi. Dan saya mungkin sebulan ya, nggak sampai sebulan ya di Luwuk itu. Saya balik lagi ke Osaka. Dan dijemput sama dia di bandara. Tapi karena pemagang
Pemagang itu pulang itu tujuannya magang ke Jepang sebetulnya untuk mempraktekkan ilmu yang didapat di Jepang untuk dipraktekkan ke Indonesia biar menjadi lapangan pekerjaan. Tapi kenapa Anda langsung balik ke Osaka? Apa maksud Anda? Waktu itu saya ditahan guys di imigrasi di itu lama hampir 1 jam ya nggak keluar ya. Nunggu-nunggu di luar, Dia malah nunggu-nunggu, malah ditelepon sama pihak imigrasinya. Ini bener Anda yang undang. Ini bener, ini siapa Anda gitu-gitu kan. Jadi ya dicurigai waktu itu sayanya. Kenapa langsung balik? Nggak ada sebulan di Indonesia langsung balik. Ya udah langsung balik kan. Nah setelah balik visa kunjungan waktu itu ya belum bebas visa kayak sekarang ya. Visa kunjungan ada yang jamin di sini, penjaminnya ada, jadi saya bisa balik. Nah setelah lolos dari imigrasi saya keluar, terus kita tinggal. Saat itu dia udah tinggal di rumah sendiri ya, karena memang untuk menyambut saya nggak mungkin tinggal di rumah orang tuanya kan, karena kita belum dapat persetujuan. Dan setelah 2-3 hari kita cari hari yang pas. Nah kita datanglah lagi re-entry. Ngetek ya. Apa? Kita datang coba lagi gimana nih? Kita nunjukin semangat kita bahwa kita itu benar-benar bukan mau main-main gitu loh. Datanglah lagi. Dia bilang lagi, "Bu, kita mau datang ke rumah nih." Kita siapa? Karena waktu itu kan dia udah hitorigurasi itu apa ya? Tinggal sendiri ya, udah pindah pisah rumah sendiri ya. Ada dengan yang dulu mau datang gitu. Oh ya, ibunya iya aja. Nah, datang itu guys, seru itu. Jadi saking apanya ya, exciting juga, gugup juga iya, ada rasa takut, was-was takut ditolak lagi juga. Jadi kita yang tadi saya cerita, setelah dari stasiun kereta kita pindah ke bis. Naik bis itu guys, kita nggak ngomong sama sekali. Bukan kita marahan, bukan, tegang guys. Saya tegang, dia juga tegang. Dan maaf ya, mudah-mudahan pas nonton video saya ini nggak ada yang lagi makan. Turun dari bis muntah saya guys. Bukan muntah mabok apa-apa, nggak tahu saya. Mungkin karena stres ya. Aduh pucat, ini mau ngelamar orang malah pucat wajahnya. Itu udah hampir maju mundur guys, kan lewatin taman tuh. Iya benar. Udah maju, aduh gimana. Tapi udah lama-lama rumahnya tambah deket kan. Jadi kita langsung, ya udah, modal bismillah aja lah. Bismillah, nekat, maju. Kita maju guys. Sampai di rumah diterima seperti biasa. Tapi ditunggu ini ya. Bapaknya udah baca koran begini. Bapaknya itu udah baca koran gini, nggak tahu baca apa gimana, menunjukkan kewibawaan apa biar saya takut nggak gimana. Jadi tuh masuk, selamat siang kayaknya waktu itu ya. Selamat siang. Ya nggak pakai bahasa Jepang. Konnichiwa, ojamasimasu. Lama datang gimana? Ya otomatis udah tahu kan datang lagi ini mau ngapain, udah pernah tahu soalnya pernah lihat. Iya. Nah, ini iklan dulu nggak? Nggak tahu. Setelah duduk melamar, jadi saya utarakan lagi. Jadi kami benar-benar saling jatuh cinta. Kami pengen bersatu dalam wadah pernikahan, perkawinan. Jadi sekali lagi saya musume netake kudasai. Musume kudasai. Jadi istilahnya minta anaknya gitu loh, istilahnya ya. Jadi saya bakalan bikin dia bahagia gitu loh. Nah, dengar itu guys, bapaknya itu jawabannya sebetulnya nggak berubah ya. Memang bapaknya nggak keberatan waktu pertama ngelamar. Nah, ibunya langsung nangis guys. Nangis, nggak ada keluar air mata, nangis. Jadi kalau memang kalian udah mantap, udah ini kalian yang jalanin, kalian yang tahu susahnya senangnya nanti kalian berdua. Jadi ya ibu restuin. Pas dibilang direstuin itu guys. Jadi kayak film kartun gini loh. Dung. Kayak film kartun, Tom and Jerry apa-apa itu. Tapi alhamdulillah diterima. Dari yang pertamanya nggak disukai, ya dari situ saya sampai sekarang itu udah dianggap kayak anak sendiri guys, disayang banget. Pokoknya kalau kesana itu disiapin apa semua, bisa dibilang anak mantu kesayangan lah. Wah pokoknya ya
dari situlah kita bisa belajar, bisa berpikir kalau apa namanya, kalau kita baik sama orang ya, kalau kita ada niat baik, kita itu bakalan pasti ada hikmahnya, pasti ada bagusnya, pasti ada hasilnya gitu loh yang baik juga buat kita. Dari situ kita diterima, nikah. Nah dari situ baru kita bisa ke wali kota, minta ini tanda tangan orang tua dia, dan saya juga ada tanda tangan dari orang tua saya. Dan kebetulan saya itu ada orang tua angkat ya di sini ya. Ada orang tua, orang Jepang, orang Jepang, orang tua angkat saya. Mereka itu baik banget sama saya. Jadi nanti mungkin akhir bulan Juli kita bakalan berkunjung ke sana. Ditunggu vlognya aja. Orang tua angkat saya nanti insya Allah dia mau keluar di vlog saya. Setelah itu kita nikah. Ya itu seperti yang saya ceritakan tadi, ke wali kota cuman berdua loh guys, orang tua nggak ikut. Kita berdua daftar, kita mau nikah, sah, udah selesai. Itu Jepang itu gitu doang, nggak ada acara agama. Kalau yang kalian lihat itu seperti nikahan kayak kok banyak Jepang yang nikahan di gereja gitu. Ada yang paling banyak itu di jinja ya, di apa, di kuil ya, karena Jepang itu bisa dibilang, jadi jangan kalian anggap tuh Jepang itu negara yang nggak beragama ya. Ada agamanya, ada guys. Jadi kalau bisa dibilang itu Buddha ya, Buddha. Cuman orang Jepang itu nggak kepo, nggak mau ngurusin agama orang. Yang penting hubungan dia dengan Tuhan gimana, hubungan dia dengan manusia gimana. Dia nggak mau nanya kamu agamanya apa, kamu agamanya apa gitu. Nggak nanya gitu. Karena agama itu menurut mereka ya, hubungan dia pribadi dengan Tuhan. Udah itu aja. Di ID juga nggak ada. Di ID KTP di Jepang itu nggak ada Yasin agama apa, itu nggak ada. Cuman warga negara aja. Nah, gitu. Dan orang Jepang itu nggak punya KTP guys. Iya, nggak ada. Nggak kayak Indonesia, apa negara lain nggak tahu ya. Kalau di negara kita kan ada tuh KTP, kartu tanda penduduk. Orang Jepang itu nggak punya KTP guys. Kecuali orang asing yang kecuali orang kayak yang punya KTP itu orang asing malah. Nah gitu, yang tinggal di Jepang ya. Jadi setelah itu kita nikah, dan kita pernikahannya nanti kan ada fotonya juga itu. Tadi kayak foto yang tadi itu kita ketemu pertama masih kurus-kurus krempeng gitu kita ya, kayak tiang listrik aja gitu. Terus ada foto nanti kita nikah juga pakai samurai baju, pokoknya kayak yakuza aja guys. Gini, enggak juga gini, pakai kimono ya. Nanti ada fotonya. Setelah itu kita nikah, kita pindah rumah yang agak lebih lumayan lah. Ya jadi sampailah sekarang ya, dengan berbagai macam masalah, namanya orang berumah tangga ya guys ya. Itu kerja langsung ini ya, balik. Waktu itu kerja balik ke perusahaan yang lama dulu waktu magang. Tapi kasihan tuh perusahaan itu sekarang udah bangkrut ya guys ya. Iya ya. Jadi selama kerja di Jepang itu mencari yang terbaik, bukannya nggak setia sama perusahaan, bukan ya. Tapi mencari yang terbaik dan cari yang terdekat sama rumah ya kalau bisa. Jadi saya sekarang alhamdulillah dapat kerjaan yang dekat rumah, nggak begitu jauh. Gitu ceritanya guys ya. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya mudah-mudahan kita langgeng selalu ya. Ya amin. Jadi ada yang bilang, Bang, sekali-sekali kalau jalan gandeng tangan istrinya dong. Bukan apa ya, bukan nggak mau gandeng, bukan nggak biasa. Jadi di Jepang itu gandengan tangan itu bisa aja, nggak masalah. Cuman bukan kebiasaan ya guys ya. Orang gandengan tangan itu ada saat-saat kita harus gandengan tangan, ada, tapi nggak selalu gandengan tangan jalan itu nggak. Apalagi musim panas sekarang guys, coba aja gandengan guys. Pegang gini aja panas gitu, bener guys. Apalagi nggak pegangan aja udah keringetan gini. Kalau di Indonesia gitu ya, pegangan tangan. Ya mungkin ya, karena ada beberapa follower yang bilang, kok nggak gandengan mas, kok duduknya jauh-jauh gitu mas. Ya gini ya. Iya, jadi ada berbagai macam juga yang pertanyaan juga dari netizen. Netizen lagi. Apa namanya? Penonton ya bilang apa? Masalah-masalah pertanyaan yang cenderung ke pribadi itu, maaf ya, saya bukannya nggak mau menjawab, tapi nggak bisa jawab karena itu udah terlalu pribadi. Karena di Jepang itu ada private yang harus dilindungi ya, apalagi
private istri saya. Oh. Kalau masalah saya mungkin saya bisa jawab ya. Hmm. Tapi kalau untuk istri saya dia punya private sendiri ya. Hmm. Jadi ya tolong ya, Iya, maaf ya. Mohon maaf. Mungkin Oke. ada kata-kata buat follower kita yang nonton. Kata-kata. Mungkin apa gitu. Oh iya. Jadi kalau ada yang mau nikah ya, kalau mau konsultasi silakan. Aduh, jadi konsultasi pernikahan ini. Bukan itu. Kalau mau cari jodoh nggak bisa kayaknya. Oh iya, soalnya takutnya ya entah jadi jodoh saya lagi. Enggak. Gitu. Mm-mm. Susah-susah gampang Dan ya. Ada satu lagi. Gampang-gampang susah. Ya sama aja gimana sih, susah-susah gampang, gampang susah. Yang mana duluan aja sih. Iya. Jadi ada yang bilang juga, Bang, kalau istrinya ngomong didengerin dulu, jangan langsung dipotong. Oh gitu. Jadi bukan masalah langsung dipotong apa ya. Tapi itu saya minta maaf juga ya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin terlalu cepat saya ininya. Aduh, nyamber dia. Suara saya kecil juga kali. Iya, soalnya suara dia kecil. Jadi saya biasanya ingin menjelaskan gitu loh. Iya. Dia apa yang dia tanya, apa yang dia bilang. Takutnya enggak. Oke. Iya. Jadi terus masalah putri kita satu ya. Banyak yang bilang, Bang, putrinya kok kelihatannya nggak pede, cantik loh gini. Jadi bukan masalah nggak pede ya sebetulnya. Ya, mungkin Jadi usianya umur kali. segitu itu tahulah. Jadi agak-agak SMA. bukan nggak pede. Orangnya pede loh anak saya itu. Iya ya. Untuk anak Jepang pada umumnya dia itu terlalu pede malah. Masih Termasuk ini ya? pede. Cuman ada kadangkala dia yang agak bete, agak Mood. kurang mood apa gimana. Jadi tolong juga dihormati privasinya. Kalau pas dia lagi mau ngomong, dia ngomong terus loh guys ya. Iya. Tapi Mungkin ya masih- diusahakan nanti satu saat pasti dia mau ngobrol. Hari ini juga dia nggak ikut karena dia persiapan besok ujian. Senin masih ada ujian, jadi dia belajar di rumah. Soalnya kalau saya ada di rumah, gimana? Godain terus. Maksudnya? Maksudnya nih gimana? Papa kan suka godain dia. Nah itu. Jadi dia nggak bisa belajar. Jadi dia apa ya? Katanya nggak usah belajar. Kalau saya di rumah saya suka godain dia gitu loh, gangguin dia gitu loh pas lagi belajar. Terus dia anaknya kalau digangguin nggak mau diam, balas gitu loh. Jadi dia nggak jadi belajar gitu loh. Jadi kasihan juga. Jadi biar dia belajar dulu. Siapa yang tua? Jadi kita yuk jalan-jalan keluar gitu. Ya udah kita jalan. Ini Biar meler bisa. nggak sih? Enggak. Maaf, ini lagi agak-agak alergi. Iya. Jadi hidungnya agak-agak mampet. Jadi gitu ya guys ya cerita. Udah 40 menit lagi nih. Iya, maaf. Maaf ya kalau kepanjangan, maaf Iya, banget. iya. Ya, memang terlalu singkat sih sebetulnya kalau mau ini kita udah dipadatin gini gimana biar agak nggak begitu panjang. Itu ceritanya ya. Itu ceritanya. Jadi mudah-mudahan kalau ada pertanyaan lagi gimana ceritanya apa lagi perjalanan apa, insya Allah kita cerita lagi. Ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Tikat tuh. Oke. Jadi sampai di sini vlognya. Semoga bisa menjadi hiburan atau apa ya? Masukan buat teman-teman yang ada atau yang lagi nonton vlog kita ini. Semoga tidak membosankan juga. Kita berusaha untuk lebih membuat vlog yang lebih menarik lagi ya. Pokoknya lucu lagi, lebih edukasi lagi. Ya. Tentang kehidupan kita di Jepang. Ya. Oke. Jadi sehat-sehat semua ya, Ya. teman-teman. Jaga kesehatan. Kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Pokoknya jangan lupa bahagia, itu aja. Oke, jangan lupa bersyukur juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.